Biarlah setiap firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan merupakan isi hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang cakap, melakukan perkara-perkara yang besar dengan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi firman Tuhan yang hidup buat orang-orang berada di sekitar kami. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan lebih lagi melalui kehidupan kami. Orang-orang yang belum merasakan kebaikan Tuhan boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang menang atas maut, Allah kami yang telah bangkit, memulihkan kami, memberkati kami, memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan pagi hari dengan segenap hati kami. Bila hati kami, pikiran kami boleh fokus mendengar firman Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari nyatakan Dia penolong yang setia di dalam kehidupan kita, penolong yang selalu setia. Dia memberkati kita memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Dia tak mengecewakan. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari jadikan Dia penolong yang setia dalam kehidupan kita.
kekuatan Tuhan Yesus tetap percaya Tuhan. Kami bangkit berdiri, katakan segala perkara dapat di dalam Engkau Tuhan kekuatan Kau satu-satunya penolong dan sahabat dan sahabat tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Ini seruan hati kami Tuhan. Hanya di dalam kami kuat Bapa, sebab Engkau satu-satunya penolong kami. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara dapat di dalam Dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melepaskan kami, yang sanggup membebaskan kami dari segala persoalan, dari segala masalah yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mengandalkan Engkau. Pagi hari ini kami datang membawa setiap persoalan kami. Kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami akan janji-janji kami Tuhan. Kami boleh menepatinya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, memberikan kelegaan, damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sudah siap. Mari Tuhan ambil alih dan juga segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-56. Kitab Mazmur pasal yang ke-56 ayat 13 dan 14. Haleluya. Mazmur 56 ayat yang 13 sampai dengan 14. Saya akan bacakan. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sekali lagi, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Haleluya. Apa kabar kita semua? Sehat? Puji Tuhan. Ya, ada kabar duka yang datang dari Bapak Sudut di Bekasi. Ada keluarga yang meninggal. Semalam Bapak Sudut telepon kasih tahu bahwa ada keluarga yang meninggal. Oke. Tapi hari ini ibu dan anak-anak ada di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Sudut izin tidak bisa hadir. Oke, kita lihat judul daripada tema kali ini, ingat janji kita di hadapan Tuhan. Ya, ingat janji kita di hadapan Tuhan. Ya, ayat 13 berkata begini, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Setiap janji yang kita ucapkan itu berlaku di hadapan Tuhan. Ya,
Jadi setiap janji apapun juga yang kita katakan, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Daud ingin ingat untuk melaksanakan nazar dan mempersembahkan korban syukur kepada Allah atas perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Perbuatan Daud kepada Allah patut dijadikan contoh bagi kita. Raja Daud mengatakan hal yang demikian. Kalau di sini dikatakan nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu sebab engkau telah meluputkan aku dari maut. Ya, berapa banyak kali Tuhan meluputkan Daud. Ya, kalau kita baca dari kitab Mazmur, dari kitab dari Samuel, itu juga demikian. Berapa banyak yang Tuhan tolong Daud keluar dari segala situasi. Ya, ketika dia diperhadapkan dengan Goliat, karena dia tidak tahan dengan ocehan Goliat. Saudara tahu apa yang terjadi? Daud dipakaikan segala peralatan perang, dan itu sangat-sangat berat buat dia. Ya, itu hanya prajurit-prajurit dewasa yang menggunakannya. Tetapi Daud tidak terbiasa dengan perlengkapan perang. Tetapi apa? Dia hanya mengambil batu dari dasar sungai dan juga dia hanya menggunakan katopnya. Nah, Goliat ini orangnya raksasa tinggi besar. Ya, omongannya begitu jorok dan juga menghina barisan Allah. Dan Daud tidak tahan dengan hal-hal yang demikian. Akhirnya dia maju, dia menghadap karena dia sudah gerak, dia tidak tahan dengan ocehan Goliat. Dia datang dan dia menghadapinya. Akhirnya dia mengalahkan. Dia padahal Goliat sudah menutupi wajahnya, ya, semua perlengkapan perang yang digunakan, tapi dia lupa menutupi dahi. Tapi ketika batu itu dilontarkan, tapi batu itu seperti punya mata dan dia mencari tempat yang kosong, yang bisa mematikan. Dan itulah yang berperang sebenarnya bukan Daud, tetapi Tuhan yang berperang. Daud melihat begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidupnya, dan dia bersyukur sama Tuhan. Apa yang dia janjikan pada Tuhan, dia berkata bahwa dia akan menggenapinya. Di sini dikatakan nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Apa yang timbul dari hati, apa yang dia katakan, itu yang dia kerjakan. Karena apa? Dia tidak mau berhutang sama Tuhan. Dan hari-hari ini banyak dari kita berjanji kepada Tuhan. Hati-hati dengan janji kita. Kita tidak menggenapi, ini akan jadi persoalan dalam hidup kita. Berkat-berkat kita akan jadi terhalang. Ya, karena janji kita itu adalah hutang yang harus kita bayar. Kalau Tuhan berjanji, dia setia dan dia menggenapi janjinya. Amin. Tetapi kalau kita yang berjanji sama Tuhan, kita setia melakukan tidak. Apa janji-janji yang kita katakan sama Tuhan, yang kita lontarkan sama Tuhan, sudah kita genapi belum? Nah, ini mari kita perhatikan baik-baik. Mari kita perhatikan baik-baik janji apa yang telah kita buat di hadapan Tuhan, yang harus kita selesaikan. Coba kita lihat dalam Mazmur 50 ayat 14. Di situ berkata begini: persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi.
persembahkan korban syukurmu kepada Allah. Apa yang saudara janjikan, baik itu janji kepada teman, baik itu janji di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah hutang yang harus kita selesaikan. Amin. 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 Saya berhasil, saya janji akan saya kasih sekian, akan saya berikan ini dan itu. Ini yang harus kita waspada, sehingga itu tidak menjadi bumerang bagi kita, senjata makan Tuhan. Tetapi di sini kalau kita setia, saya percaya bahwa Tuhan tetap setia. Tuhan tidak butuh semuanya itu, tapi Dia butuh apa yang kita janji itu harus digenapi. Amin. Ya, Tuhan tidak butuh, Dia punya segalanya. Dia punya langit, bumi dan segala isinya. Dia punya segala emas, perak dan segala harta yang ada di bumi ini miliknya. Ya, Dia tak butuh, tapi Dia butuh hati kita. Bagaimana kita rela untuk memberi. Bukan memberi dari hal yang sampah, ya, hal yang sisa-sisa, tetapi memberi dengan hal yang terbaik. Ya, kalau zaman dahulu Daud mempersembahkan korban, bukan korban yang biasa. Dia kasih anak lembu yang pertama, ya, kambing domba pun yang pertama, tanpa cacat, tanpa celah. Dia mempersembahkan itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau juga kita pun mengikuti langkah-langkah daripada Daud. Apa yang Daud lakukan, mari kita kerjakan. Dia memberikan segala yang terbaik dari hidup kita, dari segala penghasilan kita, yang terbaik, bukan karena sisa dari belanjaan baru kita bawa datang ke hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita terima persembahan, kita terima gaji, kita terima segala sesuatu yang kita dapatkan, bisa memang ini Tuhan punya. Ini Tuhan punya, bukan dari sisa-sisa kita, sisa yang kita pakai belanjakan. Nah, Tuhan mau yang terbaik, Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini dikatakan, coba kita perhatikan dalam Mazmur 66 ayat 13. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasab. Itu yang dikatakan oleh Daud. Dia akan membawa apa? Masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasabku. Janji daripada Daud. Dia akan melakukan. Dia melakukannya itu. Iya. Coba kita lihat dalam Mazmur 116 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Di situ dikatakan begini. Aku akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Itu janji yang harus ditepati. Janji Daud yang harus ditepati dalam apa yang dia katakan, dia harus selesaikan. Begitu juga dengan kita semua. Tuhan mau apa yang kita janjikan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami pemeliharaan Tuhan, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan,
pasti kita buat janji dengan Tuhan. Ya, pasti kita buat janji dengan Tuhan. Dan Tuhan mau apa yang sudah kita janjikan, mari kita tepati. Amin. Mari kita lakukan sehingga kita tidak dianggap sebagai orang-orang yang curang. Ya. Dan itu akan menjadi hal yang buruk bagi kita sendiri. Karena apa? Berkat-berkat yang seharusnya kita terima akan menjadi terhalang. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar satu hal daripada Daud, bahwa Daud mau supaya apa? Segala apa yang dia kerjakan, dia sudah melihat pembelaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Ya, dia sudah melihat begitu banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, sehingga apa? Dia merasa perlu dia memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Coba kita ingat-ingat apa saja janji kita di hadapan Tuhan. Mungkinkah janji nikah untuk mencintai pasangan kita, atau janji atau komitmen untuk melayani? Jika saat ini masih ada janji atau nazar kita yang belum kita tepati, mari kita minta pengampunan kepada Tuhan dan mengambil komitmen untuk melakukannya sesuai dengan apa yang kita janjikan. Jangan sampai kita dengan sengaja melupakan janji yang pernah kita ucapkan, karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Jadi kalau kita berjanji kepada Tuhan, kita buat janji di hadapan Tuhan, ingat untuk menepatinya. Berapapun kesulitan yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, tetap harus kita selesaikan di hadapan Tuhan. Coba kita kembali lihat dalam Mazmur 9, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermasmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Perhatikan baik-baik di situ. Raja Daud berkata bahwa aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermasmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Daud melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, dia melihat bahwa campur tangan Tuhan yang begitu dahsyat. Karena apa? Dalam setiap peperangan, bukan karena Daud, tetapi karena Tuhan yang menyertai Daud dengan pasukannya. Karena apa? Daud tunduk, Daud taat kepada Tuhan, sehingga apa saja yang dia kerjakan semuanya menjadi berhasil. Amin. Apa saja yang kita kerjakan pasti akan menjadi berhasil kalau kita menurut sama Tuhan, ya, setia sama Tuhan, dan kita tidak punya hutang janji sama Tuhan. Nah, hari ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan mau ketika kita tahu bahwa janji itu harus ditepati. Nah, mari kita jangan lalai untuk menepati janji kita kepada Tuhan. Bukan kita berjanji kepada teman
sekeliling kita. Bukan kita berjanji pada anak-anak kita, tetapi kita berjanji di hadapan Tuhan. Berbeda. Kalau kita janji kepada anak kita, hari ini belum bisa kita tepati, mungkin naik kelas kita akan tepati, atau mungkin beberapa waktu akan kita tepati. Tetapi janji di hadapan Tuhan, karena kita yang melakukannya, kita yang membuatnya, harus kita selesaikan. Kita melupakan janji itu, Tuhan tidak akan pernah melupakan janji kita, dan Tuhan tidak pernah membatalkan itu kalau kita sendiri tidak membatalkannya. Di situ dikatakan ayat 4, sebab musuhmu mundur tersandung, jatuh dan binasa di hadapan. Kenapa? Tuhan yang berperan bagi bangsa itu. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menolong Daud dan pasukannya, sehingga apa? Mereka semua mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Dalam setiap pertempuran, Daud menunjukkan bahwa dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga apa? Tuhan menyertai dia. Apalagi ketika Saul mulai berontak sama Tuhan, dan di situ Daud yang dipilih sama Tuhan. Setelah dia diurapi, dia punya keberanian yang luar biasa. Ya, dia tidak suka mendengar ada yang ngoceh-ngoceh yang aneh-aneh tentang perisan daripada Allah yang hidup, dan dia tidak suka mendengarkan itu. Jadi ketika Goliat melakukan hal itu, dia marah sekali. Akhirnya dia bertempur dan kemenangan dia raih. Dan hari itu semua musuh dipukul mundur, dikejar dan dibunuh, dan banyak dari pasukan itu yang mati. Kemenangan ada di pihak Daud, dan itu luar biasa. Ketika Daud pulang dengan membawa pedang dan juga kepala daripada Goliat, dan di situ mereka disambut dengan luar biasa, membuat apa? Saul cemburu. Karena apa? Saul punya saingan yang baru. Nah, terkadang ada orang-orang di sekeliling kita yang berhasil, ya, orang bawahan-bawahan kita berhasil, kita mulai melihat dengan cemburu. Ini tidak benar. Tuhan tidak suka hal yang demikian, tetapi Tuhan suka bahwa kita melihat, mari kita dukung dia. Siapapun yang mengalami hal yang luar biasa, membawa kemenangan, dan di situ mari kita dukung terus, bukan kita matikan semangatnya, tetapi mari kita dukung sehingga dia terus bergerak maju, apa seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, kita juga sebagai orang-orang mengoreksi kembali diri kita. Adakah hal yang salah kita di hadapan Tuhan? Kalau ada yang salah, ada yang janji-janji kita yang salah, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan, dan kita mulai bergerak maju lagi. Kita melangkah maju bersama dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan di sini apa yang Daud kerjakan. Kita lihat dalam ayat 14, sebab engkau telah meluputkan aku dan daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ya, kita boleh berjalan di hadapan Tuhan dalam cahaya kehidupan. Kenapa? Kita diluputkan Tuhan. Ya, kita dijagai dalam segala jalan kita. Baik itu di jalan, baik itu di mana saja kita berada, baik itu dengan motor maupun dengan mobil, kita tetap dijaga, dilindungi sama Tuhan. Amin. Karena apa? Sebelum keluar kita
kita minta berdoa dengan Tuhan. Tuhan jaga lindungi, maka sepanjang hari Tuhan akan jaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Ya, jangan lupa hal itu. Di sini dia berkata, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang ajaib, sehingga apapun yang kita kerjakan semuanya pasti berhasil. Ya, kita lihat coba dalam Mazmur 30 ayat 4. Tuhan, Engkau mengangkat aku, 30 ayat 4. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tetapi Allah, ya 33 ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka dari pada masa kelaparan. Ayat 40, pasal 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Ya, kita sudah sekarat sekalipun, kalau belum waktunya, Tuhan akan menghidupkan kita kembali. Tuhan akan menarik kita dari dunia orang mati. Ya, kalau orang bilang kita, wah ini sudah tidak ada harapan, dokter mengatakan demikian, tetapi Tuhan berkata lain. Kalau kita harus hidup, kita harus hidup. Saya melihat beberapa banyak kesaksian. Mama saya waktu tahun-tahun yang tidak enak, tahun 70-an, dia sakit dan itu hampir lewat. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Karena dari kecil juga demikian, sakit-sakitan sampai besar, sampai menikah juga demikian. Dan setiap kalau di kampung sana ada yang ikuti karena salah sama orang dan mereka melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi karena Tuhan, saya percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kalau Tuhan sudah merancangkan kita untuk punya hari depan yang penuh dengan harapan, jadi apapun rancangan orang untuk menghancurkan, tidak akan hancur. Amin. Tuhan menjaga, walaupun sakit yang begitu rupa, tetapi ketika didoakan dan dipulihkan, benar-benar sembuh. Dan sembuh sampai hari ini, sampai kemarin dia kembali, dan itu luar biasa. Sampai dia melihat anak-anaknya berhasil, itu luar biasa. Di antara kita semua, kita 3 orang pendeta, saya dan dua adik lagi itu pendeta. Jadi saya melihat bahwa ada rancangan Tuhan yang belum digenapi. Kalau rancangan Tuhan belum digenapi, apapun yang terjadi, maut sekalipun tidak akan bisa menarik kita, dan Tuhan sendiri yang akan meluputkannya. Sebab itu jangan takut. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kondisi-kondisi hari-hari ini tidak baik-baik saja, tetapi percaya sama Tuhan, belum waktunya. Ya, belum waktunya. Kalau sudah waktunya, apapun juga bisa terjadi. Ya, kalau kita dengar bahwa ada orang jatuh di kamar mandi dan langsung selesai, sudah waktunya. Itu hanya
hanya cuma alasan saja. Ada yang tidur dan dia tidur terus, itu juga demikian, selesai. Karena apa? Sudah waktunya. Tapi yang belum waktunya, tidak akan terjadi hal-hal yang demikian. Kenapa? Tuhan yang sudah merancangkan semuanya. Tuhan berjanji bahwa sampai pada masa putih rambutmu, Dia tetap menggendong kita, Dia tetap menjaga kita, Dia tetap memelihara kita, Dia tetap melindungi kita. Kenapa kita mesti takut dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan? Percaya bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Ketika Tuhan menjaga dan memelihara kita, janji kita di hadapan Tuhan, itu yang harus kita tepati. Amin. Itu yang harus kita kerjakan. Ketika kita mengerjakannya, kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu setia terhadap kita. Tuhan itu setia menjaga kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari, ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga kita pulihkan kembali hidup kita di hadapan Tuhan. Kita pulihkan kembali, kita ingat-ingat lagi janji apa yang sudah kita buat dengan Tuhan. Kalau masih ada janji yang belum kita genapi, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Allah. Ya, kita lihat lagi beberapa ayat. Di situ dikatakan ayat 30, Mazmur 36 ayat 13. Sebab kasih setiamu besar atasku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, ayat 116 ayat 8 Mazmur. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Jadi Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Di situ dikatakan apa? Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sekalipun sakit kita begitu hebat, sekian lama kita menderita, tetapi Tuhan sanggup meluputkan kita. Ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan tolong saya, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membawa kita kembali. Itu hal yang luar biasa. Dan ketika semua itu terjadi, janji kita sama Tuhan, itu yang perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan. Ketika kita luput dari segala bahaya. Beberapa tahun yang lalu saya dari Surabaya pulang ke Kupang, naik kapal laut, kapal barang, karena ada barang yang saya bawa dari Surabaya ke Kupang, lumayan besar, dan itu luar biasa. Dan sampai kita di Selat Sapi, seharusnya kita lewat dalam, tetapi di Sape itu ada beberapa gunung, ada pulau, ada dari depan itu ada gunung. Saudara tahu, begitu kapal itu masuk, dia ambil dari tengah. Dia bukan ambil dari samping, dia ambil dari tengah. Dia nggak bisa jalan, dia hanya tetap, walaupun dengan kecepatan yang penuh, tetap dia tidak bergerak maju. Sepanjang malam dicoba, nggak bisa juga. Kenapa? Ternyata airnya terputar dan angin begitu luar biasa, sampai kapten dan ABK-nya sudah ambil berbagai macam
ini untuk mereka buang ke laut. Ada sirip, inang, dan berbagai macam. Tapi dalam hati saya diam dan saya berdoa. Saya tahu Tuhan, kita akan dulu. Dan tengah malamnya dia coba keluar dan dia ambil tempat yang agak aman, dan di situ agak jauh dari pelabuhan Sakti, dan di situ kita berlabuh, kita istirahat sepanjang malam. Jadi begitu besoknya jam 10 kita coba lagi untuk tetap tidak bisa sampai jam 1. Akhirnya kapten putuskan untuk kita lewat lingkar luar dari pulau itu. Jadi ketika dari luar memang ada tambahan waktu, ya, ada tambah waktu 1 hari lagi. Akhirnya kita bisa tiba di Kupang. Seharusnya hanya 4 hari, ini kita bisa sampai 5 hari baru bisa sampai Kupang. Dan itu luar biasa, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka sudah ketakutan. Kapten dan ABK-nya adalah orang yang Muslim, dan juga mereka tidak percaya Tuhan, dan mereka mulai saat itu juga mulai melempar ke dalam laut. Dan saya tenang di situ, saya bilang kita tidak kenapa-kenapa, kita aman sampai di tujuan. Jadi kalau kita lihat segala pertolongan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita, mari kita bersyukur dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Kami ingat janji kami di hadapan Bapa. Kami melihat bahwa kami mengingat kembali bahwa pertolongan-Mu begitu dahsyat dalam hidup kami. Engkau menjaga kami, untuk melindungi kami. Kami aman dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Pagi hari ini kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa pertolongan-Mu begitu hebat, pertolongan-Mu begitu dahsyat atas hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau menarik kami dari dunia orang mati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sadar Tuhan, bahwa janji-janji yang kami ucapkan di hadapan-Mu Tuhan, kami mengingat-ingat lagi Tuhan. Kami mau melakukannya. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Bapa. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Kami datang. Kami mengingat kembali di masa-masa yang lalu. Kami membuat janji di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Basuh kami dengan darah. Kuduskan kami dan tahirkan kami. Angkat semua hal-hal yang menghambat segala berkat-berkat-Mu atas kami. Angkat itu semua daripada kami. Bebaskan kami. Kami mau belajar untuk menepati janji kami kepada-Mu. Apa yang kami janjikan di hadapan-Mu, kami mau kerjakan. Terima kasih Bapa, karena kami melihat pertolongan-Mu begitu hebat dalam hidup kami. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau meluputkan kami dari berbagai macam persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap pergumulan doa kami. Engkau dengar setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau angkat itu semua daripada kami. Engkau gantikan dengan
dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang melimpah, dengan pemulihan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Kami bersyukur buat pertolongan. Haleluya. Glory bagi. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Mari kita berpujian, selidiki hati. Yesus, Kau yang Menilai
Kamu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami. Kami
memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Berkati kami dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun? Dan berdoa, Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Berkati saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, mungkin karena sakit. Tuhan melawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan jangkau mereka. Firman-Mu berkata oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh, dipulihkan, dikuatkan dan diteguhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mungkin mereka dalam perjalanan ke luar kota atau luar negeri sekalipun, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka seperti biji mata-Mu. Ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka, Bapak Sudung dan keluarga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau hiburkan satu dengan yang lain, dan damai sejahtera melingkupi di dalam nama Yesus Tuhan. Segala apapun kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan Engkau cukupkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati kami dalam pekerjaan kami, memberkati kami dalam usaha kami, memberkati kami dalam setiap bisnis yang kami lakukan. Mari Tuhan Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dari para pemimpin kami, Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua pemimpin yang ada di bawahnya, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai Tuhan, jaga lindungi mereka seperti biji mata-Mu, dan Engkau memberkati mereka, mampukan mereka untuk mengelola bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Sertai kami di jalan, roh maut, kecelakaan apapun di jalan kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di masa-masa liburan ini, mari Tuhan sertai kami kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada. Tuhan selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan